Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Indah. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Aldi, selamat sore. Selamat sore juga untuk para warga Instagram yang saat ini juga menyimak ya kegiatan IG Live kita. Sekali lagi saya mau cek sound dulu, suara saya oke, terdengar baik dari Ibu. Baik Ibu banget. Indah, baik banget. Oke, saya juga cukup jelas mendengar. Oke. Terima kasih sudah hadir dalam kegiatan ini. Mohon maaf kalau saya terlihat melihat notebook. Jadi ada contekan dikit di sini. Makanya nanti saya juga gitu deh. Iya. Jadi pertama saya memperkenalkan lagi, saya Aldi Muhammad Alizar. Kebetulan saat ini saya sedang mengembangkan perkumpulan internasional ya, namanya International Association for Public Participation. Saya ini merupakan sebuah lembaga nirlaba yang berjejaring dengan IAP2, International Association for Public Participation, dan saat ini afiliasi kita atau lembaga internasional ini ada 6 wilayah ya, Amerika, Kanada, Australia, Latin Amerika, Indonesia, dan juga Afrika Selatan. Saya kebetulan memimpin di Indonesia dan juga menjadi wakil di federasi ya, bentuknya federasi internasional. Mungkin saya persilahkan Mbak Ibu Indah atau Mbak Indah lah, saya panggil Mbak Indah, untuk memperkenalkan diri di sini dalam 3 menit ini, silakan. Ya, terima kasih Pak Aldi atau Mas Aldi, kita sudah sering manggil Mas dan Mbak aja ya. Saya Sri Indah Wibinastiti, kebetulan sejak tahun 2017 kemarin dapat mandat dari Dewan Pengurus APEXI menjadi Direktur. Saya bekerja di APEXI, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia. Asosiasi Pemda ini mulai lahir di Indonesia sejak adanya otonomi daerah tahun 99. Kami lahir tahun 2000. Jadi sekarang ini sudah 20 tahun. Dan sebenarnya asosiasi Pemda ini ada banyak, tidak hanya asosiasi APPSI. Jadi masing-masing pemerintah daerah, kabupaten, provinsi itu mempunyai asosiasi, dan untuk DPRD-nya juga ada asosiasinya sendiri. Kami sendiri ada, sekarang anggota kita ada 98 kota, seluruh kota di seluruh Indonesia, termasuk kota administratif yang ada di DKI Jakarta. Ya, mungkin sebenarnya kami punya peran yang hampir mirip ya. Kalau di dunia, di level internasional, asosiasi Pemda itu sudah cukup tua ya, sudah cukup besar dan sudah lama. Mungkin di Indonesia baru karena otonomi daerah. Di luar negeri itu seperti di Belanda itu udah 100 tahun lebih, dan anggotanya sudah sangat banyak, stafnya pun udah ratusan gitu ya. Kalau kami hanya 11 orang di Jakarta. Dan perannya hampir sama ya, kami bagaimana mewadahi para pemerintah daerah, kalau APEXI ya pemerintah kota, untuk bisa melakukan advokasi, melakukan kapasitas, melakukan penyebaran informasi, mendampingi, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, itu untuk bisa saling bergerak. Mungkin sekilas itu Mas Adi, nanti kita bisa elaborasi lebih sebagai perkenalan awal ya. Oke, terima kasih Mbak Indah. Jadi sudah ada 4 yang bergabung di sini. Terima kasih Pak Devi, Ibu Bening, dan juga Bapak Andri sudah berpartisipasi. Tadi ada Pak Irfan, saya lihat. Oh, sama Pak Irfan ya. Selamat bergabung. Jadi kita saat ini sedang IG Live ya. Ini sebuah diskusi ringan, ngobrol santai mengenai bagaimana pemerintah kota itu bisa membangun perencanaan yang lebih berketahanan terhadap pandemi ya. Ini kita sejak bulan Maret atau ya Maret kurang lebih ya. Secara resmi Indonesia mulai masuk ke dalam global pandemi, dan pandemi ini ternyata cukup banyak membangun
dampak ya perubahan ke kehidupan manusia ya. Jadi ada physical distancing dan lain sebagainya. Dan dengan adanya physical distancing dan lainnya itu tentunya membangun disrupsi ya kepada proses-proses pembangunan dari mulai perencanaan sampai penerapannya. Nah, maksud rencananya memang IAP2 Indonesia bersama Apeksi itu kita akan mencoba melakukan webinar ya, kegiatan webinar seminggu lagi dari sekarang, kurang lebih hari Kamis, nanti jam 1. Nah ini dalam webinar itu akan hadir berbagai pembicara untuk berbagi ilmu, pengalaman, dan juga masukan bagaimana membangun perencanaan pembangunan kota yang memang lebih berketahanan terhadap pandemi dan juga disrupsi lainnya. Nah, makanya di sini ada Ibu Indah ya, Mbak Indah ya, yang dari Apeksi. Ini merupakan langkah kecil kita bersama untuk memberikan kontribusi ke pemerintahan kita, pemerintah Indonesia dan lain-lain. Jadi itu pengenalan kita, dan dari saya mungkin mau bertanya kepada Ibu Indah ya, mungkin bisa membuka mengenai bagaimana kondisi saat ini di pemerintahan kota di seluruh Indonesia terkait dengan perencanaannya ya. Ya, Mas Aldi, ya kita tahu ya bahwa pandemi ini tidak disangka-sangka ya, ternyata sangat panjang begitu ya. Mungkin awalnya kita hanya mengira ini akan cukup 3 bulan, dulu perkiraan orang kan pertengahan tahun akan selesai. Ternyata sampai sekarang pun kita belum ada bahkan pakar pun yang bisa menduga sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Dan sebenarnya tidak ada pandemi pun tantangan yang dihadapi pemerintah daerah atau kota itu sangat banyak gitu ya. Banyak sekali hal-hal yang harus disesuaikan atau mereka harus melakukan adaptasi. Jadi adaptasi ini sebenarnya tidak hanya oleh pemerintah saja, tapi semua pihak saya rasa juga beradaptasi. Banyak sekali dampak yang atau implikasi yang dirasakan gitu ya. Semua sektor, semua orang, semua pihak sepertinya juga terdampak lah oleh pandemi ini. Dan pemerintah sebagai ibaratnya aparat yang melayani masyarakat tentu mempunyai beban ganda gitu ya. Mereka sebagai masyarakat juga, sebagai bagian dari masyarakat sudah menanggung beban itu, tetapi sebagai pelayan masyarakat mereka juga harus mempunyai tanggung jawab bagaimana pelayanan terhadap masyarakatnya tetap berjalan dengan baik, tidak ada penurunan pelayanan, harusnya seperti itu. Tetapi kan karena pandemi ini sifatnya baru pertama kali ya, bencana secara panjang ini kan mungkin baru kali ini sebagian besar pemerintah aparatur mengatakan gitu. Kalau biasanya bencana bisa diperkirakan lah waktunya, kalau kayak gunung meletus ya mungkin 1 bulan lah paling nggak sampai dampaknya bisa mereka kembali ke tempat. Gempa juga seperti itu. Tapi seperti ini kan sepertinya implikasi atau efeknya harus dipikirkan jangka panjang juga. Dan ini berdampak atau berimplikasi terhadap proses pembangunan, perencanaan di daerah, proses perencanaan pembangunan di daerah pun juga mau tidak mau harus disesuaikan begitu ya. Kemarin juga waktu pandemi sedang berjalan, rencana pembangunan daerah itu terjadi penyesuaian ya. Mereka pemerintah daerah harus mereka kan di tengah sudah mulai tahun berjalan ya kemarin. Anggarannya sudah disetujui dari tahun lalu, jadi harus ada penyesuaian. Peraturan pemerintah mengeluarkan kebijakan agar ada refocusing dan realokasi anggaran daerah yang lebih memprioritaskan kepada penanganan COVID. Jadi banyak sekali kegiatan daerah itu yang mengalami perubahan, mengalami pergeseran, bahkan mungkin banyak yang di-cut gitu karena anggarannya harus dialihkan ke penanganan COVID. Tentu ini berimplikasi pada rencana pembangunan yang sudah direncanakan sejak tahun lalu, bahkan sebenarnya ini bagian dari pelaksanaan rencana pembangunan 5 tahun ya. Ini tentu berimplikasi kepada kedepannya juga gitu. Dan ternyata tahun depan pun mungkin masih harus bisa melakukan penanganan COVID juga, harus melakukan recovery juga. Jadi
rencana pembangunan ini betul-betul terdampak oleh COVID, dan pemerintah daerah diharuskan mampu membuat perencanaan yang mampu melakukan adaptasi terhadap kondisi pandemi ini. Begitu kira-kira. Nah, prosesnya harapannya pemerintah daerah melakukannya juga berdasarkan kondisi di lapangan ya, masukan dari masyarakat dan sebagainya, supaya penanganannya pun betul-betul sesuai dan tetap tepat sasaran. Kira-kira begitu, Mas Aldi. Mungkin tambahan juga, kan ini proses pandemi, kondisi pandemi ini kan kita belum tahu sampai kapan. Mudah-mudahan sebentar lagi selesai, dan dinamika ketidakpastian ini akan tinggi. Kira-kira dalam apa pembelajaran dari pemerintah kota sendiri atau dan praktek terbaik yang sudah dilakukan? Halo. Ya. Jadi, oke. Oh, Mas Aldi tanya ke saya ya? Oh, sorry. Iya, saya. Kirain Mas Aldi memberikan statement gitu. Belum. Oh, kira-kira praktek baik gitu ya? Jadi dari pengalaman Ibu Indah dan tim, teman-teman di pemerintah kota, apa yang pembelajaran dan juga kira-kira apa yang bisa diambil, dipetik ya, praktek terbaiknya? Iya, ini kan pemerintah daerah juga harus sigap dan cepat juga melakukan penyesuaian dan juga mengantisipasi atau melakukan inovasi dalam rangka penanganan pandemi ini ya. Tidak hanya dari sistem pemerintahannya yang harus disesuaikan, tetapi juga sesuai arahan pemerintah pusat juga, mereka juga harus bisa melakukan penanganan terhadap semua kelompok masyarakat yang terdampak, khususnya baik dari berbagai sektor lah gitu. Banyak sekali upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk merecovery atau menyelamatkan gitu ya, agar keterpurukan ini tidak memperparah, karena dampaknya kan banyak, misalnya banyak tenaga kerja yang harus misalnya terpotong hari kerjanya, bahkan juga harus mengalami PHK. Kemudian banyak kelompok usaha kecil, mikro yang terdampak juga, yang akibat pandemi ini mereka jadi terpuruk begitu, dan banyak pihak lainnya. Nah, ini yang kemudian kemudian pemerintah daerah ini harus melakukan langkah-langkah yang bisa menyelamatkan ini agar kondisi perekonomian tidak semakin buruk ya, atau kondisi sosial, dampak sosialnya juga tidak semakin buruk. Kalau dari kondisi penanganan pencegahan penularan sudah jelas, mereka harus banyak melakukan upaya pencegahan, misalnya ya menerapkan protokol kesehatan, mengontrol bagaimana masyarakat disiplin protokol kesehatan, walaupun banyak sekali ya yang masih tingkat kesadaran masyarakat yang masih lemah, misalnya menerapkan monitoring ya, tapi kemarin kita beberapa kali bikin webinar dengan banyak provider smart city, itu ada beberapa yang sudah melakukan kerjasama ya dengan beberapa provider untuk bisa mengontrol masyarakatnya, bahwa mereka ini disiplin nggak pakai masker dan sebagainya itu, dan ada sanksinya juga gitu. Itu dilakukan kayak di Manado, kemarin kebetulan ada Pak Wakil Gubernur Jawa Timur juga. Nah, kalau untuk mengantisipasi dampak ekonomi, misalnya mereka harus memberikan stimulus bagi para usaha kecil dan mikro, memberikan bantuan sosial, memberikan bantuan modal, kemudahan dalam akses bantuan dan sebagainya. Kemudian data ini juga susah ya, jadi pemberian bantuan sosial seringkali kita sering dengar banyak sekali yang tidak tepat sasaran, mungkin besarannya juga ternyata tidak pas. Nah, contoh kayak tadi pagi aja, tadi siang saya baru mendengar inovasi kayak Kota Malang punya sistem aplikasi tentang bantuan sosial yang sudah terintegrasi dengan data kependudukan dan sebagainya, sehingga mereka dengan mudah mengontrol bantuan sosial itu bisa sampai di masyarakat dengan tepat atau tidak. Kemudian misalnya sekarang ini kan yang paling rentan penularan yang paling ini kan wilayah publik seperti pasar. Nah, kalau pasar ini kan salah satu tulang punggung ekonomi masyarakat ya.
kalau misalnya mereka tidak berjualan itu akan sangat memperburuk kondisi. Makanya bagaimana pasar tetap bisa berjalan, tetapi protokol kesehatan tetap diterapkan. Banyak inovasi yang dilakukan pemerintah daerah, misalnya membuat pasar online, atau misalnya bekerja sama dengan para provider atau toko online agar masyarakat bisa tetap berbelanja, tetapi tetap juga berhubungan dengan para pedagang pasar sehingga mereka tidak terpuruk kondisi ekonominya. Kira-kira seperti itu, tapi masih banyak sekali sebenarnya Mas Aldi yang sudah dilakukan di daerah. Iya. Oke, terima kasih. Ini kita sapa dulu yang hadir ya, ada Mbak Teresia, ada Mas Ari, ada mungkin Mas Budi ya. Ada yang kenal di sini. Ini bagi saya kenalan baru. Terima kasih sudah hadir. Ya, saya juga belum kenal nih. Oke, Mas Idi. Jadi selamat bergabung dan semoga kita bisa memberikan kontribusi, dan nanti kalau mau ada pertanyaan Bapak dan Ibu bisa coba kirimkan teksnya ke lewat Instagram ini. Tadi kita sudah menyimak beberapa penjelasan ya dari Mbak Indah, dan mungkin ada satu pertanyaan sebelum kemudian pertanyaannya ganti ke saya ya. Jadi dari ini kan betul-betul sesuatu asumsinya kalau dalam membuat perencanaan dan apalagi pas penerapan pembangunan, asumsi sebelumnya kan tidak ada pandemi, tidak ada physical distancing, tidak ada banyak yang tidak terduga ya, terkira sebelumnya. Kira-kira strategi apa yang perlu dikembangkan dalam proses perencanaan pembangunan yang berketahanan pandemi ini, Mbak Indah? Sebenarnya ini juga tidak hanya di dalam masa pandemi ya, Mas Aldi. Seharusnya ini adalah prinsip atau yang harusnya diterapkan juga di masa normal sekalipun gitu. Jadi saya melihat di masa pandemi ini beban pemerintah ataupun siapapun itu akan lebih terkurangi atau paling nggak terbantu itu dengan konsep kolaborasi atau kemitraan dengan semua pihak, atau kita membangun partisipasi dari semua pihak. Kayak misalnya waktu awal-awal pandemi kan yang sangat dibutuhkan adalah APD. Waktu itu saya ingat kita sempat buat webinar juga yang kita menghadirkan ada misalnya pihak swasta yang ternyata dia adalah supplier APD, tetapi mereka tidak punya channel bagaimana mendistribusikan kepada pemerintah daerah yang membutuhkan. Nah, melalui forum itu kita jadi kayak forum mempertemukan ya, kayak mak comblang gitulah, mempertemukan antara penyalur dan yang membutuhkan begitu. Jadi kolaborasi dengan swasta ini penting, dan tidak hanya dengan swasta. Ketika melakukan kajian bagaimana tren dari pandemi ini, itu kan kayak BNPB membutuhkan perguruan tinggi dan sebagainya untuk kajian. Dan juga tentu untuk bisa mendampingi masyarakat dan sebagainya adalah kelompok CSO ya, kelompok masyarakat dan juga teman-teman NGO yang banyak sekali bekerja dengan masyarakat ini akan saling membantu. Jadi sebenarnya kalau semua pihak saling bahu-membahu itu akan menjadi suatu jejaring atau kolaborasi yang sangat baik. Dan saya rasa beban pandemi ini akan lebih ringan ditanggung bersama gitu. Pemerintah kalau bisa memfasilitasi itu dengan baik, itu akan mereka juga tidak akan terbebani sendiri begitu. Dan sebenarnya konsep ini kemitraan multi pihak atau mengedepankan partisipasi semua pihak ini tidak hanya pada masa pandemi saja, tapi ya di kondisi normal pun kalau kita ingin mensukseskan program kerja kita, ya kita sadarlah bahwa kita ini tidak mungkin sukses sendiri gitu ya. Di kami juga begitu, kami selalu mencoba mendorong pemerintah daerah agar bisa mensukseskan program pembangunan di daerahnya ya dengan melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak gitu, karena itu akan sangat membantu. Kita
kita kayak pemerintah daerah nggak mungkin ya menggantikan terus dari APBD, apalagi dari APBN misalnya, karena beban negara sekarang udah sangat, bahkan kita sudah masuk resesi. Jadi kalau kolaborasi atau partisipasi publik ini bisa kita angkat terus, nah ini penting gitu saya dalam rangka menghadapi kondisi apapun, apalagi dalam kondisi pandemi seperti sekarang. Saya rasa itu ya salah satu yang sekarang penting gitu. Baik, baik. Terima kasih, Iya. Bu Mbak Indah. Nah, Ini sekarang Nah, gimana dari Mbak saya Indah? ini terus terang kalau kami ini kan berkolaborasinya ini kan ya sekedar yang penting kami saling membutuhkan gitu ya Mas Aldi. Tapi Mas Aldi dari IAP2 yang saya rasa sudah punya jejaring yang sangat luas gitu, bahkan di level global, mungkin bisa berbagi kepada kita semua ya. Sebenarnya pentingnya bangun kolaborasi atau partisipasi publik dalam proses pembangunan itu, aspek penting apa sih yang sebenarnya kan kalau di proses pembangunan kita, bahkan di beberapa peraturan di beberapa peraturan perundangan itu sudah disyaratkan ya bahwa dalam berbagai proses itu harus ada masyarakat, harus ada partisipasi publik, tapi kok kesannya masih nggak serius gitu ya, masih ya itu formalitas aja gitu. Nah, sebenarnya apa sih aspek pentingnya dengan partisipasi publik ini gitu, dan aspek apa yang paling penting dilakukan gitu. Baik, baik. Terima kasih Mbak Indah. Jadi sekarang giliran saya yang ditanya ini. Pertama sebenarnya bangsa Indonesia ya sudah sangat paham lah tentang partisipasi publik, khususnya ketika kita mulai menyerap yang namanya desentralisasi sejak 1997 ya. Dan mulai dengan proses perencanaan yang partisipatif di tingkat desa sampai ke tingkat nasional. Mulai dari adanya kan demokrasi itu tentang delegasi wewenang ya, mulai dari delegasi wewenang ke kabupaten kota, ke provinsi, bergerak ke kabupaten kota, dari legislatif, eksekutif, yudikatif. Jadi berbagai pengalaman ini membuat sebenarnya bangsa yang kita cinta ini sangat kaya ya tentang pengalaman berpartisipasi. Hanya ini mohon maaf kalau ada suara anak-anak ini kebetulan dekat dengan jalan. Itu background yang bagus itu. Iya, iya. Partisipasi memang harus dididik sejak anak-anak. Gitu. Jadi partisipasi ini yang saat ini sedang terjadi menurut saya bagus semua, artinya alamiah terjadi tadi yang dari cerita Ibu Mbak Indah ya, sudah ada gotong royong, kolaborasi. Memang ketika ada sesuatu yang membuat kita semua menjadi ini sebuah isu yang besar gitu ya, atau sebuah penderitaan yang besar, itu memang semangat gotong royong itu sudah ada sejak Indonesia berdiri ya budaya. Namun alangkah baiknya sesuatu yang alamiah ini kita perkuat dengan melembagakannya secara sistematis dan terstruktur. Tadi yang sepengetahuan saya dari Mbak Indah juga bahwa sebenarnya peraturan tentang partisipasi ini sudah, yang sepengetahuan saya sudah ada di perencanaan pembangunan ya, dengan Musrembang Des sampai nasional. Kemudian juga setahu saya juga ada di KLHK tentang AMDAL, konsultasi publik. Sudah ada di kehutanan, ada hutan sosial, hutan masyarakat, itu contohnya, dan yang lainnya ya. Di Kemenpan RB juga perlu ada sebuah pengetahuan, pengalaman bagi paratur tentang konsultasi publik. Jadi di ESDM juga ada dan yang lainnya. Jadi hal ini di masing-masing sektor itu sudah ada. Hanya mungkin yang perlu bukan hanya ya, kita harus terlalu membangun sesuatu yang lebih positif. Tantangan atau bab berikutnya menurut saya di Indonesia, apalagi dengan adanya pandemi atau global pandemi ini ya, itu adalah sesuatu yang lebih melembaga ya, atau terlembaga proses, baik itu sudah ada peraturannya maupun juga tentunya kapasitas dari individu dan aparatur ya, dan juga masyarakat serta
lembaganya itu perlu diperkuat. Di pelajaran pandemi ini membuat saya harusnya membuat semua kita ya masyarakat Indonesia itu paham bahwa secara alamiah ini kita punya niat yang tulus gitu kan dan segala macam, dan itu sekali lagi menjadi modal dasar kita untuk mencoba memberikan payung besar ya ke dalam kebijakan dan peraturan tentang partisipasi publik di Indonesia. Maksud saya itu adalah seandainya di pemerintahan ya, baik di nasional khususnya di kota, karena sekarang kita sedang bersama pemerintahan kota. Selamat datang juga nih untuk Pak Zetia sama yang baru datang dari Pojok Iklim juga, selamat bergabung. Ini Pojok Iklim bukannya dari KLHK ya? Iya, dari KLHK ini. Iya, ya. Jadi ini bincang-bincang santai kita, ngobrol santai. Sekali lagi ini juga untuk menghantar teman-teman semua ke kegiatan webinar yang insya Allah akan kita hadirkan Kamis depan ya Mbak Indah. Ya. Dan akan menghadirkan Wali Kota Jogja dan juga ada dari Sekolah Akademia Sekolah Hukum dan Public Policy Indonesia, ada dari masyarakat sipil ya Prakarsa, kemudian juga ada dari parlemen ya, dari DPR RI. Dan juga nanti dibuka oleh Ketua Apeksi ya. Insya Allah. Ini Perkumpulan Inisiatif baru bergabung ini. Terima kasih sudah bergabung. Oke. Teman-teman. Lalu Mas Aldi, ya. Seperti tadi saya bilang, ya memang sudah ada di aturan ya, kan itu mungkin menjadi kayak prinsip seharusnya gitu. Tapi gimana ya supaya implementasi di masyarakat, di daerah, di pemerintah daerah khususnya atau pemerintah pusat bahkan di semua komponen lah, itu semacam menjadi kayak udah menjadi kayak keniscayaan gitu, atau semacam kalau melaksanakan ini kayaknya ini belum afdol gitu, tapi itu kayaknya belum menjamur ya, belum masif gitu di masyarakat. Memang sudah ada beberapa beberapa pihak yang sudah menganggap ini sesuatu yang justru memberikan benefit yang jauh lebih besar gitu. Tapi ada juga masih yang merasa mungkin enggan gitu ya kalau terlalu banyak melibatkan banyak orang. Kan yang paling krusial adalah lembaga perwakilan rakyat kita itu kan harusnya memang menjadi perwakilan seluruh pihak ya gitu. Tapi sepertinya beliau-beliau ini juga belum sepenuhnya kan secara partisipatif melibatkan semua publik itu kayaknya ya memang tidak akan mungkin semua pihak akan bisa terwakili gitu ya, tetapi bagaimana ya supaya secara praktis masyarakat atau semua pihak ini juga mulai ketika melakukan apapun mereka sudah langsung bahwa ini adalah sesuatu yang penting gitu, bahwa partisipasi ini penting harus mereka lakukan. Mungkin pengalaman IAP2 karena mungkin di negara lain atau apa mungkin bisa jadi pembelajaran mungkin Mas Aldi. Iya, terima kasih Mbak Indah. Jadi ya tadi sebelum terpotong sama menyapa itu sebenarnya dari pembelajaran, kebetulan saya bersama IAP2 itu sudah hampir 10 tahun ya, dan kemudian soal ini lembaga nirlaba dan saya banyak belajar mengenai bahwa di negara lain itu ketika mereka berbicara tentang partisipasi publik atau ada bahasa lainnya tentang pelibatan stakeholder atau stakeholder engagement, komitmen mereka itu cukup tinggi sangat menurut saya dibanding kita ini, cukup tinggi. Artinya apa? Ketika memang itu menjadi sebuah keniscayaan, mereka membangun kapasitas secara sistematis. Apa maksudnya? Apa maknanya? Jadi maknanya adalah di setiap pemerintahan yang setahu saya di bagi Amerika, di Australia dan di Kanada. Sekali lagi ini bukan berarti saya berbangga sama mereka, cuman ini bukan praktek terbaik ya. Ketika mereka bicara tentang partisipasi, mereka membangun kebijakan dan peraturan di lembaga tersebut atau di negara tersebut yang memang mendukung proses-proses partisipasi ini. Yang kedua, dari situ mereka melembagakannya ke dalam struktur kelembagaannya mereka.
Jadi rata-rata di pemerintahan kota mereka atau daerah mereka itu mereka punya dedicated unit ya, unit khusus atau yang berdedikasi untuk urusan community engagement atau stakeholder engagement atau partisipasi publik. Sehingga apapun nanti program pembangunan mereka, unit itu memang akan membantu mereka, memberikan dukungan penuh tentang prosesnya. Dan di sisi lain, siapapun yang ada di departemen lain itu, mereka juga perlu rata-rata sebaiknya mereka disarankan oleh pemerintah setempat itu mengikuti semacam pelatihan lah, bersertifikat tentang partisipasi publik. Artinya setidaknya mereka punya bekal ketika mereka di sana melayani atau dimanapun ya perusahaan atau bahkan masyarakat sipil sendiri pun mereka punya bekal yang kapasitas yang kurang lebih sama ketika mereka berpartisipasi. Saat ini di Indonesia menurut saya yang tahu partisipasi itu hanya segelintir. Tidak banyak lah dibanding 270-an juta populasi kita dan sekitar kurang lebih hampir 5.000 aparatur negara, itu pemahaman partisipasi publiknya memang bervariasi. Bukan berarti saya ingin menyeragamkan, tapi setidaknya ketika kita punya pemahaman tentang partisipasi publik itu yang kurang lebih serupa dengan apa yang memang diperbincangkan di dalam forum-forum global atau komunitas global dan juga sekarang apalagi ada SDGs ya, atau tujuan pembangunan berkelanjutan, maka itu tentunya akan mempermudah semua pihak untuk mereka melakukan proses-proses dari perencanaan sampai bahkan pelaporan partisipasi publik. Nah, saya pikir di pelajaran dari sana itu memang seperti itu, bahkan tidak hanya di eksekutif, di parlemen pun mereka juga punya kapasitas, punya unit atau orang khusus, punya panduan, punya kebijakan dan segala macam. Jadi mereka siap gitu. Saat ini kalau mau boleh contoh itu, karena kebetulan saya juga cukup banyak bergelut di bidang lingkungan hidup ya. Contoh case, tapi ini sebelum ada omnibus law ya. Jadi di dalam lingkungan hidup itu setiap proyek itu perlu ada AMDAL ya, dan di dalam AMDAL itu ada konsultasi publik. Nah, yang diperkuat di dalam AMDAL itu adalah kelembagaan-kelembagaan yang memang di urusan sosial dan lingkungan. Tapi di konsultasi publiknya ya itu bisa dibebankan kepada siapapun lah gitu ya. Nah, sedangkan mereka yang untuk teknisnya tadi ada misalnya di tingkat kabupaten kota ada pokjanya ya. Pokja ahli, terus ada konsultasi publik di awal dan di akhir. Nah, itu udah ditata. Menurut saya hal-hal dan ada sertifikasi tenaga ahlinya, ada dedicated pokja khusus untuk yang expert gitu untuk dia diskusi ahli, dan juga ada masyarakat yang memang diwajibkan berkumpul walaupun untuk yang AMDAL itu dalam konteks IAP2 dia ada di spektrum di konsultasi. Kita punya 5 spektrum, ada informasi, konsultasi, pelibatan, pemberdayaan sama kolaborasi. Jadi saya berpikir kalau memang semakin substansial ya urusan partisipasi ini, tentunya saya berharap perlahan tapi pasti kapasitas dari pemerintahan dan juga stakeholder yang ada di kita itu memang bisa diperkuat dengan elemen partisipasi publik ini perlahan tapi pasti. Nah, lembaga kami IAP2 ini memang isinya berbagai ragam orang yang mau dari pemerintahan, mau dari siapapun, mereka pingin belajar, pingin berbagi, pingin belajar, pingin saling melengkapi untuk urusan partisipasi publik ini di Indonesia, dan kita terhubung dengan internasional. Kira-kira itu sih harapannya, belajar dari negara atau tetangga ya. Urusan partisipasi itu kalau bisa lebih meaningful, akan lebih meaningful atau bermakna dan berkualitas kalau memang ada proses pelembagaannya. Dan perencanaannya pun juga harusnya kemudian, kalau dalam SDGs itu di dalam tujuan 16 ya, kita tuh selaras dengan tujuan 16 terkait dengan tata kelola, dan 17 ya tentang kemitraan multi pihak itu. Dan di situ tuh memang sudah ada perencanaan siapa aktornya, bagaimana kemudian isu setiap aktor, isu berkembang, dan bagaimana mereka saling terlibat itu ada. Dan kemudian
oleh TPB atau SDGs itu dimandatkan untuk didedikasikan ke dan punya sumber daya yang khusus untuk urusan itu. Itu jawaban dari saya, Iya. Pak Indah. Ini mungkin Bapak Ibu yang join, silahkan kalau ada yang mau kasih apa input, pendapat atau mungkin pertanyaan, mumpung ada ahli, ada pakar partisipasi publik Pak Ali. Terima Silakan ya kasih. kalau mau berkomen juga. Kita juga ingin mendengar pendapat dari Bapak Ibu sekalian yang join, teman-teman yang join, apa sih pentingnya dan bagaimana ya. Sebenarnya saya juga tadi setuju sama Mas Ali bahwa sebenarnya bangsa kita ini udah punya modal loh ya, modal dari leluhur sejak dulu bahwa kita ini sangat sangat dekat satu sama lain, gotong royongannya juga sangat erat. Bahkan itu menjadi salah satu kayaknya keunggulan bangsa kita gitu ya. Dari segi partisipasi, kalau misalnya ada bencana memberikan sumbangan aja kita masih paling tinggi kan, tingkat donasi dan sebagainya. Itu kan menunjukkan sebenarnya masyarakat itu ingin berpartisipasi dalam bentuk apapun. Tetapi mungkin ya memang sih perkembangan zaman, perkembangan global jangan sampai tergerus begitu ya dengan semakin individualis dan mungkin karena sudah adanya teknologi jadi semakin menjarangkan kita untuk bertemu. Jadi partisipasi publik pun tidak harus selalu harus bertemu. Sekarang ini dengan pandemi ini kan kita banyak belajar untuk tetap eksis, tetap bekerja tapi dalam kondisi saling berjarak gitu ya. Jadi partisipasi publik pun bisa dilakukan dengan cara virtual, dengan dunia maya dan sebagainya, kayak misalnya yang sekarang sudah banyak dilakukan oleh banyak pihak, banyak pemerintah daerah juga. Misalnya musrenbang itu pakai elektronik gitu. Jadi orang tetap bisa memberikan masukan dan pendapat secara online. Komplain sistem di berbagai pemerintah daerah maupun lembaga itu juga menurut saya bagian dari partisipasi publik kan, ketika masyarakat memberikan kontrol terhadap proses pembangunan di daerah, memberikan masukan, dan sebenarnya yang bagus tuh ketika kepala daerah atau aparatnya bisa interaktif. Ya. Saya terus terang agak terkesan dengan beberapa kepala daerah. Saya juga follow beberapa IG kepala daerah ya. Saya lihat beberapa itu sangat interaktif dengan masyarakat. Jadi mereka tiap hari selalu menginformasikan apa saja yang sudah terjadi. Kemudian nanti ada masyarakatnya yang memberikan komplain atau memberikan masukan atau bahkan juga berkomunikasi, itu selalu dijawab. Menurut saya itu bagian udah menjadi salah satu aspek bagaimana si pemimpin menjalin komunikasi, dan itu bagian dari partisipasi gitu. Jadi dia terbuka dengan semua pendapat, dan kalau itu bisa dilembagakan gitu ya, tidak hanya kepala daerahnya tapi semua dinas misalnya atau semua unit bisa melakukan hal yang sama, saya rasa proses pembangunan mungkin bisa berjalan dengan baik gitu, karena masyarakatnya membantu kan. Ya, jadi ini ada yang baru join nih, Pak Beranda Agung. Selamat bergabung. Selamat Pak Agung lah kali ya. Pak Agung ya. Silakan loh kalau ada yang mau sumbang saran. Kita juga pengen dengar atau pengen tahu pendapatnya. Iya, kayaknya Mbak Indah sudah menikmati dan cocok sebagai combine presenter ya sama pembicara. Padahal ini jujur baru pertama kali ya saya ya. Ini Mbak Indah, jadi tadi betapa Indonesia ini budaya partisipasinya tuh luar biasa ya. Satu yang dihargai oleh UNESCO ya sebagai budaya yang jadi cultural heritage yang diakui oleh UNESCO itu tentang subak, sistem partisipasi dalam pengelolaan sumber daya air ya kalau di Bali ya. Jadi ini ada pertanyaan. Mahasiswa perguruan tinggi. Mungkin saya selesaikan dulu. Jadi subak ini diakui, dan sistem partisipasi untuk pengelolaan sumber daya air di sawah ini
ini salah satu contoh kecil ya. Di Indonesia tuh luar biasa banyak dan kita bisa mensyukuri semuanya dan kemudian kita bisa melembagakannya sesuai dengan konteks Indonesia. Itu dan sekarang pertanyaannya ini Mbak Bening. Mbak Bening ya dari Ya. jadi menurut sejauh mana partisipasi publik bisa melibatkan akademi ya. Jadi apa peran yang mereka bisa lakukan. Jadi di dalam ini teorinya stakeholder engagement itu yang terbaru ada pentahelix ya. Ada 5 aktor pembangunan kalau boleh dikategorisasikan yaitu ABCGM, akademisi, bisnis, civil society, government, sama media. Nah, peran serta dari para akademisi ini tentunya sangat sangat signifikan juga karena penjaga produksi pengetahuan dan penjaga pengetahuan itu kan dari mereka ya. Ini ilmu partisipasi publik itu juga merupakan buah dari ilmu ya, buah dari akademisi. Saya sih berharap kalau di luar negeri itu, sekali lagi saya bukan sok-sok kebarat-baratan ya, saya bangga dengan Republik ini, cuman saya pengen berbagi bahwa di berbagai perguruan tinggi di sana itu memang ada bahkan ada sarjana khusus tentang partisipasi, ada masternya juga. Jadi begitu hebat mereka mengedepankan pengetahuan supaya proses partisipasi publik ini bisa jauh lebih lebih inovasi sesuai dengan konteks kita. Saat ini alhamdulillah IAP 2 Indonesia sudah bekerja sama cukup intens dengan School of Government and Public Policy. Nanti minggu depan salah satu CEO-nya akan juga berbagi mengenai bagaimana mereka juga memperkaya urusan partisipasi publik di Indonesia. Dan harapannya sih ke depan berbagai lembaga akademisi juga, akademia juga, dan juga lembaganya bisa mulai ya ada riset, aksi atau kaji tindak terkait dengan ini. Gitu. Ini Mas, saya kepikiran terkait perguruan tinggi ini ya, atau teman-teman atau adik-adik mahasiswa. Ini sempat jadi pemikiran saya juga dan sempat saya usulkan gitu. Jadi ya kira-kira beberapa tahun lalu kebetulan saya juga baru lulus lah dari sekolah gitu. Dan kebetulan jadi begini, salah satu tantangan terbesar di pemerintah itu adalah riset atau kajian. Dan kalau boleh dibilang anggaran riset atau kajian di khususnya pemerintah daerah itu mungkin sangat minim gitu. Karena mereka lebih banyak untuk belanja, untuk program dan sebagainya ya. Tetapi riset itu sangat minim. Padahal dalam proses perencanaan pembangunan itu menurut pandangan saya riset atau kajian itu sangat penting gitu. Bagaimana mereka bisa menyusun perencanaan kalau tidak ada dasarnya, misalnya asesmen pelaksanaan yang sebelumnya atau asesmen kondisi di lapangan supaya perencanaannya itu betul-betul berdasarkan data yang valid begitu ya. Tetapi ya kenyataannya riset itu sangat minim. Begitu, dan mungkin kondisi riset kita ini juga gambaran secara nasionalnya juga hampir sama ya. Saya pernah diinformasikan oleh dosen saya bahwa karya ilmiah riset Indonesia itu masih jauh tertinggal bahkan di level ASEAN. Nah ini mungkin tantangan kita bersama, bagaimana terus meningkatkan kualitas dan juga kuantitas riset kita. Nah tapi bagaimana mengantisipasi ini kalau kan tidak mungkin serta-merta berubah gitu. Saya melihat bahwa teman-teman mahasiswa ini atau perguruan tinggi, mereka ini kan kalau mau lulus harus tesis, harus skripsi, atau disertasi lah buat S3 juga. Saya rasa kalau ini bisa dikerjasamakan dengan pemerintah daerah, misalnya pemerintah daerah punya daftar, mereka butuh kajian tentang apa, mereka butuh riset tentang apa, dan itu dikerjasamakan misalnya dengan perguruan tinggi, itu akan membantu mereka mendapatkan hasil-hasil kajian yang dibutuhkan oleh daerah. Kebetulan saya waktu itu saya menyusun tesis tentang daerah saya gitu ya. Jadi begitu selesai, saya sampaikan ke wali kota saya, ini saya sudah selesai tesis tentang kota ini, silakan menjadi bahan yang mungkin bisa dipertimbangkan untuk menyusun perencanaan di daerah. Ya saya nggak tahu ya dipakai atau tidak, paling tidak itu memberikan kontribusi lah gitu. Dan saya waktu itu sempat bilang
bilang ke dosen saya, Bu, ini kayaknya kalau misalnya pemerintah daerah kerjasama dengan perguruan tinggi, mereka punya list gitu ya, saya butuh riset tentang ini, tentang itu. Nanti kan mungkin itu bisa dijadikan pilihan buat teman-teman mahasiswa. Mereka bisa nggak melakukan riset ini dan hasilnya itu diberikan kepada pemerintah daerah. Jadi mereka tidak perlu mengeluarkan anggaran besar, tapi riset-riset teman-teman perguruan tinggi ini kan cukup bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, karena ini tidak main-main riset-riset oleh teman-teman mahasiswa. Jadi saya rasa ini bisa jadi salah satu strategi atau cara atau pilihan ya. Dan juga ini Mbak Indah dan teman-teman. Jadi dengan tadi akademia berpartisipasi dalam tadi membuat partisipasi publik di Indonesia lebih meaningful, bermakna ya, berkualitas, otentik gitu ya. Itu tentunya juga akan mendorong, ini yang saya yakini, makanya saya cukup stabil di IAP 2. Saya yakin bahwa kualitas pembangunan dan manusia pun juga akan meningkat perlahan tapi pasti. Kita kan ingin 1 abad Indonesia merdeka itu kita jadi 5 besar ya di dunia. Salah satu aspek yang penting didorong dalam menjadi 5 besar itu adalah partisipasi publiknya. Baik akademia, pebisnis, media, dan pemerintah itu terlibat dalam proses-proses membuat Indonesia menjadi 5 besar di dunia. Dan akademia ini baru satu contoh dari Mbak Indah sendiri ya, bagaimana ada kesadaran, dan itu kan tulus ya mau dipakai syukur mau dia. Tapi kalau kemudian proses ini kita bikin melembaga, sistematis gitu ya, misal dalam prakteknya nanti ke depan kerjasama kita IAP2 dengan Apexi, di web kita Apexi, IAP2 dan juga dengan Apexi, kita bisa membuat semacam seruan atau ajakan kolaborasi bagi semua pihak, khususnya akademia untuk membuat skripsi, dan nanti kami karena sudah bekerja bersama Apexi, kita bantu menyalurkannya dan kemudian bersama-sama berbagi hasil-hasil penelitian itu sehingga faedahnya itu lebih berdampak dan nyata gitu ya. Menurut saya sih hal semacam itu mungkin ke depan perlu kita ini kan ya Mbak Indah. Makasih juga nih Mbak Bening sudah mau bertanya, dan mungkin nanti di minggu depan kita akan dengar penjelasan dari Mas Oni ya, dari SGPP Indonesia seperti apa. Ini waktu kita tinggal 12 menit lagi, silakan kalau ada yang mau bertanya. Kan kalau ada yang bertanya atau komen lagi, kita pengen dengar pendapat yang lain juga. Satu lagi nih Mbak, sembari menunggu Mbak Indah, kan kota ini akan semakin banyak dari tahun ke tahun ya. Jadi kabupaten yang tadinya kabupaten itu kan karakter perdesaan ya. Nah mereka itu kan dengan adanya digital gitu ya, dengan adanya teknologi dan segala macam ini, mereka bisa berubah menjadi kota ya, menjadi berkarakter kota. Gitu. Tentunya Apexi di sini perlu juga nih melihat hal itu ya kira-kira. Dan Mbak Indah ya, Apexi dalam menyikapi peluang dan tantangan tersebut selain pandemi ini kan sebenarnya Apexi atau Mbak Indah dan tim memperkuat otak dan otot di perubahan yang lebih adaptif dan bisa mengadopsi dan mengadaptasi. Kira-kira gimana nih? Dan dalam konteks tentunya partisipasi ya. Iya, saya juga pernah berdiskusi dengan, mungkin Mas Aldi kenal juga ya, ada IAP ya, Ikatan Ahli Perdesaan. Ini juga yang konsep perkotaan, perkembangan perkotaan dan sebagainya. Memang fenomenanya banyak sekali wilayah, terutama dari kabupaten yang terus berkembang gitu ya, karena pertumbuhan penduduk, karena wilayah strategis, mereka berkembang karakternya menjadi lebih. Jadi kalau dilihat ya sekali sekarang kabupaten, mungkin banyak di Jawa ya yang sebenarnya dia kabupaten tapi dia udah kayak kota, karakternya
Cuman bedanya mungkin mereka masih mempunyai sektor-sektor yang jadi ada beberapa sektor yang lebih ke karakter kabupaten ya, kayak pertanian, ya, kelautan. Tapi di pusat kotanya sendiri itu sudah berkembang menjadi kota. Jadi banyak lah seperti itu, seperti misalnya Kabupaten Bogor ya, dengan ibu kotanya di Cibinong itu kan udah kayak kota. Kemudian Sidoarjo, Purwokerto, banyak sekali. Sebenarnya sebenarnya kalau saya melihat ya, kota dan kabupaten itu yang membedakan cuma karakternya saja. Tetapi peran dan fungsinya itu sama, per kota dan kabupaten. Cuma kadang sektornya aja yang berbeda. Kalau kota nggak punya sektor-sektor yang menghasilkan sumber daya alam kayak tambang atau perikanan, kelautan itu jarang di kota. Lebih banyak sektor jasa dan perdagangan. Tetapi peran dan fungsinya sama. Jadi ketika kabupaten itu berkembang menjadi perkotaan, fungsinya tetap sama. Cuma mungkin bagaimana mempersiapkan diri untuk menjadi perkotaan yang maju, yang mungkin jumlah penduduknya juga semakin berkembang, tantangan di perkotaan juga. Perkotaan kan sebenarnya ya akan otomatis nanti akan tantangannya akan sama dengan kota yang sesungguhnya ya. Jadi misalnya masalah kepadatan penduduk, masalah lingkungan, masalah seperti itu yang menjadi masalah-masalah perkotaan, pekerjaan dan sebagainya. Dan itu saya rasa juga menjadi sebenarnya selama ini para kabupaten pun juga sudah mulai melaksanakan peran-peran itu karena semua kewenangan itu sebenarnya ada di daerah kota dan ada di kota dan kabupaten. Jadi lebih bagaimana ya mereka harus siap menghadapi permasalahan perkotaan di dan sebagainya. Dan juga menangani pola hubungan sosial yang harus akan terjadi. Mungkin ada karakter sosial yang berubah. Nah itu harus diantisipasi ya, jangan sampai masyarakatnya tidak siap, terjadi gap yang akan menimbulkan konflik sosial di dalam. Itu mungkin yang harus disiapsiagai oleh kabupaten yang kemudian akan tercipta menjadi perkotaan yang baru. Tetapi masalah mereka menjadi kota ataukah menjadi kabupaten, tetap kabupaten itu kan lebih ke arah politis ya. Kadang-kadang perubahan status itu kan nanti harus diputuskan oleh undang-undang, oleh DPR. Jadi tapi bagaimana mereka melayani masyarakatnya saya rasa itu sama aja kota dan kabupaten. Ya. Baik. Jadi memang bagi saya bermakna bahwa ada baiknya Apex ini juga sering berinteraksi sama Apkasi kali ya. Untuk bisa berbagi inspirasi, berbagi mengenai kompleksitas perkotaan mungkin ya. Dan kemudian mencoba mencari solusi-solusi praktis bagaimana bisa bertransisi di apapun keputusan politiknya, toh mereka juga akan menghadapi kompleksitas yang mungkin ada di perkotaan ya. Dan itu menurut saya sembari menunggu keputusan politik, mereka bisa kita semua bisa kolaborasi ya. Apalagi ada megapolitan ya, itu kan urusannya misalnya APPSI juga ya. Seperti megapolitan udah lebih luas lagi ya itu. Iya. Nah, tapi itu tadi Mas, tantangannya kalau saya lihat kayak megapolitan atau kasusnya misalnya Jabodetabek aja ya. Ini lagi-lagi tantangannya masalah koordinasi dan komunikasi gitu ya. Yang bagaimana ini terus dibangun oleh kerjasama antar daerah yang harus dibangun terus oleh pemerintah tadi ya. Tidak hanya oleh kota dengan kabupaten sekitarnya, tapi bagaimana juga provinsi ini bisa mensupervisi dan mengayomi kota kabupaten ini. Banyak sekali sebenarnya banyak sekali tantangan yang dihadapi pemerintah daerah itu, persoalan-persoalannya antar lintas batas itu keluhan mereka kurang bisa terselesaikan karena mungkin kurangnya dampingan dari provinsi. Misalnya kayak kasus ada kota ini kan rata-rata tidak punya sumber daya alam ya Mas. Misalnya air aja, air minum, air baku itu banyak sekali kota yang sumbernya harus dari kabupaten. Nah ini kadang-kadang antar kota dan kabupaten saling membutuhkan
ini komunikasinya kurang lancar, tetapi provinsi kadang-kadang kurang cepat, kurang sensitif untuk bisa memfasilitasi itu. Tidak hanya air, misalnya juga sampah, pengelolaan sampah, TPA atau TPS regional yang sudah antar kota dan kabupaten ini sebenarnya butuh fasilitasi atau supervisi dari provinsi untuk bisa itu berjalan baik, tapi banyak yang agak-agak tersendat ini karena pemerintah provinsinya mungkin ini sebenarnya lebih bagaimana melancarkan koordinasi dan komunikasi saja, partisipasi juga tadi ya. Jadi saya rasa tidak ada antar pemerintah, tapi mungkin pihak-pihak lain yang mungkin bisa menjadi fasilitator atau mediator, mungkin dari masyarakatnya, dari perguruan tinggi, itu bisa kalau bisa bisa berkontribusi, mungkin permasalahan mandeknya koordinasi tadi bisa terselesaikan juga gitu. Jadi itu benar sekali. Ini kita 4 menit lagi selesai ya. Ini terima kasih. 4 menit lagi ya? 4 menit lagi. Mungkin 2 menit atau 1 menit dari Mbak Indah untuk menutup dan mengajak supaya ke webinar, silakan. Oh ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kami Apeksi bekerja sama dengan IAP2 Indonesia akan menyelenggarakan webinar pada tanggal 5 November 2020 pukul 13 sampai 15. Temanya, saya lupa nih, temanya panjang banget. Perencanaan kota yang berketahanan pandemi. Ya, intinya perencanaan kota yang berketahanan pandemi. Nanti akan ada narasumbernya itu Wali Kota Yogyakarta, kemudian dari Bappenas, dari DPR, dari SDGs Academy, kemudian dari Prakarsa, dan juga dari SGPP Indonesia. Kami berharap Bapak Ibu semua bisa ikut bergabung ya untuk bisa mendengarkan dari berbagai kalangan ini membahas bagaimana sih sesungguhnya gitu ya bahas perencanaan yang melibatkan partisipasi publik dalam masa pandemi ini. Oke, baiklah. Terima kasih Mbak Ina. Jadi dari sisi saya pertama IAP2 itu ingin supaya partisipasi publik itu ada ilmu dan ada amalnya. Ilmu tanpa amal itu kering. Amal tanpa ilmu itu kurang bermakna dan berkualitas. Jadi dengan kita sama-sama berbagi ilmu pengalaman tentang amal itu kan pengalaman ya, tentang partisipasi publik, ke depan kita bisa sama-sama saling membangun kapasitas dan mudah-mudahan ini juga bisa membangun khususnya untuk Apeksi anggota-anggotanya semakin membangun kapasitas yang berkualitas untuk partisipasi publik. Dan sesi ke depan itu sekali lagi merupakan langkah-langkah kecil kita ya untuk menuju sesuatu yang lebih besar, dan masukan dari para teman-teman nanti di hari ini dan juga nanti di webinar akan sangat bermanfaat ya Mbak Indah, bagi Apeksi, bagi IAP2 juga, untuk kita bersama-sama bergotong royong, berkolaborasi, berkoordinasi, berkomunikasi supaya pandemi ini bisa membawa bisa menjadi momentum pijakan kita untuk membangun tadi Indonesia satu abad di 5 besar, dan kemudian itu bisa berdampak ya kita resilience, berketahanan, dan juga kita bisa lebih lebih tangkas dalam menghadapi apapun. Lebih tangguh betul. Dan terima kasih Mbak Indah dari Apeksi atas sama-sama Aldi. IG Live ini pertama bagi kita. Mudah-mudahan Mbak Indah menikmati, dan mudah-mudahan nanti ada IG Live lain yang mungkin hadir juga narasumber lain yang mungkin lebih menginspirasi. Ya. Betul ya. Ini yang pertama ini bagi saya cukup baik ya dan berkualitas, mengesankan, dan ini bisa jadi bekal kita untuk menghadirkan, karena ini nanti bisa direkam dan bisa kita share ke jejaring kita. Jadi itu, dan mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja dari saya dan juga dari Mbak Indah ya. Saya mewakili. Ya, maaf jika ada yang kurang berkenan. Ya, makasih Mas Aldi. Makasih Mbak Indah. Iya, sip. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera.